Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai sebuah rekomendasi untuk perdagangan hari Senin tanggal 19 April 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual, jadi jelas bukan pom-pom, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Apabila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silahkan Anda klik Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, saham dari sektor finance, subsektor bank, yaitu Bank Negara Indonesia Tbk, atau kode sahamnya adalah BBNI. Hari ini BBNI diperdagangkan dengan rentang harga dari 5.875 sampai dengan 6.050. Dan BBNI sendiri ditutup di zona merah, melemah 25 poin atau 0,42% ke 5.950. Total transaksi yang terjadi di BBNI cukup besar, yaitu 104,89 miliar rupiah. Price earning ratio untuk BBNI adalah 33,82. Jadi secara valuasi BBNI agak sedikit mahal yang disebabkan oleh turunnya kinerja laba dari BBNI di kuartal keempat. Kemudian kalau kita lihat market capital atau nilai pasar dari BBNI adalah 110,96 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga BBNI selama 1 bulan terakhir, maka harga terendah BBNI adalah 5.550, sedangkan harga tertingginya adalah 6.275. Dan ini membuat kalau kita lihat BBNI saat ini berada di mid channel atau di area pertengahan dari harga bulanannya. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga terendah BBNI adalah 5.250 dengan harga tertingginya 6.675. Jadi kalau kita lihat sejak awal tahun sampai saat ini, harga BBNI pun berada di zona pertengahannya atau di mid channel. Harga terendah bagi BBNI selama fase COVID-19 adalah 2.970. Sedangkan harga tertinggi bagi BBNI selama fase COVID adalah 6.750 dengan harga tertinggi selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 10.250. Dan investor asing kalau kita lihat hari ini setelah melakukan net foreign buy atau beli bersih sebesar 18,14 miliar rupiah di saham BBNI, dengan broker BK atau JP Morgan tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker CC atau Mandiri Sekuritas. Dan bagi kami sendiri, BBNI memiliki support di 5.625 dengan resistennya ada di 6.325. Jadi trading range kami untuk BBNI adalah dari 5.625 sampai dengan 6.325. Lalu kita melaju ke saham berikutnya, yaitu sebuah saham dari sektor consumer good yang bergerak di bidang industri rokok. Siapa lagi kalau bukan raksasa industri rokok Indonesia, HM Sampurna Tbk atau HMSP. HMSP yang juga pemegang dari merek Sampurna, Emalt, dan juga Marlboro mengalami penurunan 5 poin atau 1.330 ke 1.330 atau 0,37%. Hari ini rentang pergerakan harga HMSP cukup sempit dari 1.325 sampai dengan 1.350.
Total transaksi yang terjadi di HMSP hari ini tidak terlampau besar, hanya 17,39 miliar. Price earning ratio untuk HMSP saat ini adalah 18,03 dan price earning ratio ini cukup mumpuni atau cukup sedang kalau kita lihat terutama selama 10 tahun terakhir. Market capital atau nilai pasar dari HMSP saat ini adalah 154,70 triliun rupiah. HMSP sendiri sudah mengalami penurunan selama 2 hari berturut-turut, di mana kemarin juga tanggal 15 mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, harga HMSP sendiri bergerak dengan rentang harga mulai dari harga terendahnya ada di 1.325, sedangkan harga tertingginya adalah 1.535. Ini membuat harga HMSP saat ini 1.330 sudah sangat murah. Sedangkan harga terendah sejak awal tahun atau year to date adalah 1.270, dengan harga tertingginya adalah 1.535. Ini juga membuat HMSP secara year to date sudah sangat murah. Dan kalau kita lihat harga terendah selama fase COVID-19 yang juga merupakan harga terendah selama 5 tahun untuk HMSP adalah 1.085. Harga tertinggi selama fase COVID untuk HMSP adalah 1.915. Harga tertinggi HMSP selama 3 tahun terakhir adalah 5.200 dan 5.550 adalah harga tertinggi HMSP selama 5 tahun sekaligus all time high-nya. HMSP sendiri dijual oleh investor asing hari ini sebesar 931,57 juta rupiah, dengan broker FS tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker AK. Bagi kami HMSP memiliki support di 1.315 dengan resistennya ada di 1.470. Jadi trading range kami untuk HMSP adalah dari 1.315 sampai dengan 1.470. Lalu kita berpindah ke saham yang terakhir, yaitu sebuah saham dari sektor telekomunikasi, yaitu XL Axiata Tbk atau kode sahamnya XCL. XCL sendiri hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 2010 sampai dengan 2080 dan ditutup di harga terendahnya di 2010 melemah 40 poin atau 1,95%. Total transaksi yang terjadi hari ini di XCL cukup besar, yaitu 96,46 miliar rupiah. Price earning ratio untuk XCL adalah 57,91. Jadi secara valuasi XCL sudah sangat mahal, sedangkan market capital dari XCL adalah 21,56 triliun rupiah. XCL sendiri juga sama seperti Sampurna sudah melemah 2 hari berturut-turut, di mana kemarin melemah 0,97%. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan untuk XCL, maka harga hari ini 2010 adalah harga terendah selama 1 bulan terakhir, sedangkan harga tertingginya adalah 2.240 yang membuat harganya sekarang ini sudah sangat murah. Secara year to date harga XCL terendahnya adalah 2010 dan harga tertingginya adalah 2.880. Ini juga membuat XCL saat ini sudah sangat murah secara year to date. Harga terendah XCL selama fase COVID-19 adalah 1.315, sedangkan harga tertinggi XCL selama COVID-19 adalah 2.980. Harga tertinggi XCL selama 3 tahun terakhir adalah 3.730 dan tertinggi selama 5 tahun adalah 4.060. Investor asing tampak melakukan net foreign sale hari ini di saham XCL sebesar 10,53 miliar rupiah. Broker PD tampil sebagai top net buyer untuk saham XCL, sedangkan broker BB tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami XCL memiliki support di 1985 dengan resistennya ada di 2245. Jadi trading range kami untuk XCL adalah dari 1985 sampai dengan 2245. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai saham XCL kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. 3 buah saham ini keseluruhannya. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.